bagaimana sistemnya, yang saya cintai. kekeluargaan masih berjalan. Ya. Jadi terkait dengan pihak keamanan. Anak-anak di mana, katanya. dan saudara pendengar, tema kita pagi hari ini adalah program kerja layanan hukum pada Pengadilan Agama Kabupaten Tanah Laut tahun 2024 ya. Dan kami ingatkan kepada Anda, kami menunggu suara Anda di 0811 5012 304. Mari berkontribusi bersama kami. Baik, di awal kita pencerahan dulu, Pak Marjuki, apa yang dimaksud dengan layanan bantuan hukum di lingkup Pengadilan Agama? Untuk siapa dan dari siapa? Silakan. Terima kasih Bunda Nelly. Tentu untuk 2024 ya, ini didasari dari 2023 sebelumnya. Kami mencanangkan menjadi orang yang beruntung daripada orang yang merugi. Iya betul. Sebagaimana Rasulullah bahwa kalau kemarin atau hari ini ya, besok sama, berarti adalah orang yang rugi. Iya betul. Makanya kami mencanangkan bahwa tahun 2024 harus lebih baik daripada 2023. Tahun 2023. Oke. Maka dari itu layanan hukum ini kami sediakan dari PA untuk masyarakat Tanah Laut. Oke, berarti untuk masyarakat Tanah Laut Ya. yang yang berurusan. Ya, Ya. pengguna layanan yang memiliki problem dalam persoalan hukum keperdataan di lingkup Pengadilan Agama Pelihari. Oke, yang berurusan di lingkup tugas Pengadilan Agama ya. Ya, betul. Oke. Kalau disebutkan masyarakat secara umum ya Pak ya. Ya, betul. Tidak memandang apakah itu dari golongan tertentu, Ya. dari jenis kelamin tertentu, Ya. dari usia tertentu. Ya. Oke. Nah, lalu kategori atau kriteria orang-orang yang bisa mendapatkan layanan bantuan hukum ini. Karena ini yuridiksinya adalah Kabupaten Tanah Laut, Oke. yang menjadi kewenangan atau domainnya PA Pelihari, maka adalah warga Tanah Tanah Laut Berarti yang memiliki dia harus KTP. bertempat tinggal di Betul, Tanah Laut dibuktikan oleh tinggal. KTP. Ya. Oke. Dan apa saja yang mereka perlukan, tentu ada beberapa perkara-perkara yang kita layani, Yap. termasuk perkara cerai talak, cerai gugat, pengesahan nikah. Ada sekitar 14 kalau tidak salah layanan hukum yang kami sediakan. Oke. Dan tentu saja terakhir adalah yang mungkin agak sedikit sering ya dilakukan oleh masyarakat adalah layanan dispensasi kawin. Oh. Ya. Ini yang terus terang mulai 2021 sampai 2022 hingga 2023 tidak hanya PA Pelihari tapi PA se-Indonesia menjadi sorotan karena begitu mudahnya mengabulkan permohonan dispensasi kawin terhadap Begitu anak. mudahnya ya, Ya. kita garis bawahi ini. Ya, bagi anak-anak yang belum cukup umur usia Oke. undang-undang Ya, untuk ya. menikah. Ya, undang-undang mensyaratkan dalam undang-undang pernikahan bahwa laki-laki 19 tahun, Ya. perempuan juga sama 19. Yap. Nah, bagaimana kalau sebelumnya itu pengen nikah karena alasan tertentu, ya, ya? betul. Tentu KUA tidak bisa menikahkan. Mesti ada izin atau rekomendasi dari Pengadilan Agama. Maka tentu layanan inilah yang kita buka untuk masyarakat. Kita periksa, ya. Kita sudah kerjasama dengan lembaga-lembaga lain seperti layanan konseling, ya. Jadi tidak hanya sekedar administrasinya saja atau keinginan semata untuk mengajukan permohonan pengen nikah. Karena yang mengajukan ini adalah biasanya adalah walinya. Walinya, orang tuanya. Oke. Betul. Kemudian calon juga dihadirkan. Diperiksa kesiapan mentalnya. Baik mental, lahir batin lah istilahnya. Iya. Dan sebelum masuk ke dalam persidangan akan diperiksa oleh psikolog.
sebagaimana kita kerjasama kemarin, ya. Ini akan menjadi filter kami. Maka nanti mungkin dari psikolog setelah mereka mengamati, mewawancarai, baik kesiapan mental. Ada rekomendasi berarti ada ya, iya dan rekomendasi, tidaknya ya. gitu ya. Ini Siap tidak nggak dia? direkomendasikan. Iya. Alasannya begini-begini. Itulah yang menjadi dasar hakim memutuskan. Oh. Dan kami tentu bukan mau tidak mau, memang hakim harus merdeka membuat keputusan. Yap. Tetapi ini menjadi syarat Iya, mutlak. iya. Kalau Satu tidak bahan pertimbangan Ya, ya. ini kalau tidak direkomendasikan, kalau dikabulkan juga mungkin akan berpengaruh ke depannya. Betul. Makanya kalau masyarakat sudah melihat bahwa anaknya tidak bisa direkomendasikan, ya jangan putus asa menganggap bahwa ini PA ini tidak mengabulkan, bukan. Bahwa Tetapi PA ini mempersulit. ya di dalam putusannya, di dalam pengadilan bahwa kami hanya ingin supaya ditunda saja. Sampai dengan Umur 19 batas tahun. emosionalnya sudah Ya. dapat stabil. Ya, gitu. Mental terutama juga siap. batas Ya. umurnya, Betul. umurnya. Atau sampai batas usia. Ya. Dan inilah yang menjadi prestasi kita, tidak hanya prestasi PA pada hari, tapi prestasi tanah laut. Kita mampu menekan angka pernikahan di bawah umur. Ya. Ya, betul. Ini buktinya ada angka 2021 ini yang mengajukan izin untuk dispensasi kawin itu 188. 188. Ya. Oke, yang Kemudian direkomendasi. ya ini kan yang mengajukan. Kemudian yang 2022 itu 131. Turun. Kemudian tahun 2023 sampai hari ini 57. Oh. Jadi Ya. grafiknya ini menurun. Jadi masyarakat berpikir tidak main-main mengajukan dispensasi kawin. Jadi kita ingin melakukan pembelajaran kepada warga, jangan sembarangan menikahkan anak di bawah umur. Tunggu dulu. Nah, dengan adanya seperti ini, kita memberikan pembelajaran, memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa ini loh undang-undang mensyaratkan. Dan memang muaranya adalah pengadilan untuk mengabul apa tidaknya. Tetapi ini kan juga ada peran orang tua. Betul. Ya. Makanya di 2024 kita menghendaki angka ini akan lebih turun. Artinya di tanah laut sudah ada dalam pikiran orang tua, nanti sajalah saya anak itu sendiri begitu ya. Nanti sajalah saya menikahkan anak saya di umur 19. Kalau toh saya memaksakan diri, mungkin juga tidak akan dikabulkan oleh pengadilan. Ya, ini yang jadi dasarnya. Menanamkan pemikiran itu begitu Betul, ya. Kita betul. berupaya untuk menanamkan pemikiran itu Ya. sehingga tidak serta merta. Tidak serta merta. Angka inilah yang membuat prestasi kita menjadi sorotan, terutama Skalsel. Ternyata di tanah laut PA Pelihari mampu menekan angka pernikahan di bawah umur. Buktinya dengan angka ini. Maka ini juga salah satu penilaian dari Kemenpan RB bahwa tahun ini PA Pelihari layak mendapatkan predikat WBK. Oh, Ya. dapat Pak. Ya. Alhamdulillah, selamat ya. Selamat kepada Ketua PA dan seluruh jajaran, staf, karyawan-karyawati. Jadi tanggal 22 nanti, 22 hari Jumat mendatang, 23 ya, tidak salah, pimpinan akan ke Jakarta untuk menerima anugerah predikat WBK. Ya, kami berjuang semenjak dari Januari sampai terakhir untuk bisa. Kita juga ikut tahu gitu ya bagaimana perjuangannya. Ya, betul. Tentu ini tidak hanya sekedar retorika semata, juga ada aksi-aksi yang kami lakukan, ada input dan output yang harus terlihat. Dan terlihat terasa. Ya, dan semuanya memang harus terukur. Ya. Ini juga yang menjadi layanan hukum tahun 2024 yang mungkin ini yang menjadi penilaian terbaik dari instansi lain. Nah, ini. Nah, kemudian layanan hukum lainnya dulu waktu masih zamannya Pak Sukamta ya, ada program Manunggal. Ya. Manunggal. MTP. Tentu kita berharap juga di tahun 2024 walaupun tahun-tahun politik, tahun pemilu, pemerintah kabupaten tetap membuka layanan apapun namanya, tidak hanya sekedar mungkin namanya beda dari Manunggal. Ya. Kita diberikan ruang untuk juga bisa turun ke lapangan. Seperti yang sebelumnya. Betul.
Tidak hanya sehingga sekedar- disitulah nanti kita dapat ikut serta ya, memberikan layanan langsung kepada Ya, masyarakat. betul. Dan tentu mungkin kita akan menampilkan layanan yang lebih baik daripada sebelumnya. Betul. Kita akan coba memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa berperkara di PA itu dengan biaya ringan, mudah, sederhana dan cepat. Jangan sampai ada dalam pikiran bahwa kalau berurusan di pengadilan, apakah pengadilan negeri atau agama itu ribet, biayanya mahal dan panjang. Iya. Itu yang kita berbelit-belit ya. Kita menghadirkan solusi. Kalau mereka ada problem, ini solusinya. Ini yang harus mereka lakukan. Jangan sampai mereka datang dengan muka masam, pulang pun tetap masam mukanya. Iya. Bahkan pulang menangis ya. Iya. Ya, ada juga yang datang masam ya, keluar tersenyum. Ya, ada yang menangis pulangnya, Bu. Menangis bahagia. Bahagia betul. Karena permasalahannya terjawab gitu ya. Betul. Nah, ada juga layanan lain yang mungkin ini diminta oleh beberapa pihak. Ini tidak hanya sekedar layanan hukum yang bersifat manual, tapi juga harus ada aplikasinya. Seperti layanan 3-in-1 itu ya. Satu pelayanan 3 produk yang didapat. Ya. Mengurus cerai, dia akan mendapatkan akta cerai, mendapatkan KTP baru, status baru, dan kartu keluarga baru dengan perubahan. 3 layanan. Ini kita coba nanti kan kita kolaborasikan dengan Disduk Capil. Jadi mereka mungkin nanti prosesnya ini hanya cukup dengan smartphone-nya. Ya. Pernah kita bahas kemarin sudah, Bu ya? Iya. Bersama Capil ya. Iya. Ini ya karena ini menyangkut aplikasi, tentu ada tim IT yang harus menyiapkannya. Ada operatornya lah istilahnya. Dan kalau toh nanti ada aplikasinya juga perlu ada uji dulu, bisa nggak ini apakah kompatibel apa tidak? Karena ini kan ada 2 satker dan penggunanya adalah masyarakat. Tidak, jadi harus bisa berhasil di handphone masyarakat. Oke, Pak, kita tadi mengukur ingin agar 2024 akan lebih baik daripada 2023 ya. Betul. Nah, lalu tadi Pak Marsudi sampaikan bahwa untuk angka salah satu dari layanan hukum pada pengadilan agama khususnya di dispensasi kawin tadi itu 2023 menurun ya, dari 121 ya 2023 menjadi 57. Bapak mengukur kita selain daripada pada kejadian di tahun yang lalu mungkin juga dapat kita ketahui juga gugatan yang masuk pada tahun ini dengan gugatan yang direalisasi. Ya. Tentu karena ini angkanya, ini angka yang mengajukan permohonan. Dan dari angka ini variasi ya. Tapi mayoritas itu dikabulkan untuk 2023. Mungkin hanya sekitar 10-15% itu tidak direkomendasikan di 2023. Tetapi di 2022 itu mungkin separuh tidak direkomendasikan, separuh dikabulkan. Ini juga menjadi dasar kepada masyarakat yang ingin menikahkan anaknya. Mereka biasanya kan komunikasinya dengan KUA sebelum datang ke pengadilan. KUA menjawab bahwa tidak bisa dinikahkan karena belum sampai 19 tahun. Lalu bagaimana kami bisa menikahkan? Ke pengadilan agama dulu. Permohonan dispensasi kawin. Tetapi biasanya kawan-kawan di KUA akan memberikan pernyataan atau himbauan, ini berat ini kalau melihat calonnya secara penampilan, secara tidak cukup untuk menjalin rumah tangga. Mungkin pengadilan akan yang tidak akan mengabulkan. Persyaratan mungkin ya Pak yang menjadi bahan pertimbangan. Antara misalnya nih Pak, kondisi yang sudah memaksa. Tapi ketika hasil daripada psikolog misalnya atau hasil wawancara, hasil penelitian dari pejabat-pejabat atau orang-orang terkait di kepentingan itu, nah ternyata ini tidak bisa dikabulkan, tidak direkomendasi begitu, tidak rekomendasi. Tapi kondisinya memaksa begitu. Ini apa yang kembali menjadi dasar bagi pengadilan agama sendiri untuk
bahan pertimbangan? Ya, memang ada beberapa kasus ya. Pada saat dia konseling calon mempelainya dengan psikolog, dia tidak direkomendasikan. Mungkin karena emosinya labil, gitu, betul, tidak memiliki pekerjaan tetap. Ada beberapa fakta yang tidak diungkapkan dalam proses konselingnya. Dalam persidangan, hakim menemukan fakta baru. Ternyata calon mempelai perempuannya sudah hamil duluan. Kondisi memaksa berarti ya. Memaksa. Nah, ini yang juga menjadi perhatian, titik utama dari hakim untuk memutuskan. Bisa saja hakim akan mengabulkan. Karena ini post mayor, harus menyelamatkan. Betul. Walaupun mungkin sarjana psikolog tidak merekomendasikan. Karena tidak terlihat pada saat konseling. Karena jarak antara konseling dengan persidangan itu 1 minggu biasanya. Jadi mungkin dia tidak membuka, kan biasanya kalau masih 3 bulan nggak kelihatan. Nah, tapi mungkin ada cara lain yang biasanya dari mulai proses konseling sampai ke pengadilan itu datanya tetap. Bahwa sebelum dia masuk ke pengadilan, sebelum dia masuk ke konseling, ada rekomendasi dari kesehatan, dari bidan. Diperiksa dulu. Kalau di situ menyatakan dokumen itu pun nanti akan diketahui oleh konseling ya. Betul, oleh sarjana psikolog. Ternyata ini sudah telat datang bulannya. Itu akan menjadi bahan. Secara alami ya, seseorang khususnya perempuan ya Pak, ketika dia memasuki pada fase berbadan 2 itu ya, di fase pertama itu kondisinya kurang stabil. Kondisinya kurang stabil. Nah, kemungkinan kalau misalnya tidak ada keterangan bahwa itu sedang dalam kondisi memasuki fase berbadan 2, mungkin psikolog kan apa nih jawabannya kada menentu, jawabannya kok kacau gitu ya. Padahal dia dalam kondisi itu. Gitu. Nah, itu yang perlu juga harus kita pahami. Tiba-tiba nanti keluar rekomendasi tidak direkomendasi. Ya memang ada perbedaan yang sangat mencolok sebelum kami bekerja sama dengan pihak DP2KB P3A. Nah, ini yang menyediakan psikolognya. Sebelum kita kerjasama dan setelah sangat jauh dan sangat signifikan angkanya ini. Kami hanya langsung memeriksa dalam persidangan, tidak melalui filter sarjana psikolog. Karena kita kadang perkaranya banyak, jadi kita tidak cukup waktu banyak untuk menggali, untuk mengejar. Karena di situ kekurangan kita ya. Dalam hukum acara di pengadilan agama, tentu untuk dispensasi kali ini itu spesial. Memeriksanya itu agak berbeda dengan yang lain. Pertama itu semuanya kita hadirkan dalam ruang persidangan, orang tua laki-laki, orang tua perempuan, dan kedua calonnya. 6 orang. Setelah selesai ditanya, orang tua besannya disuruh keluar dulu. Tanya dulu orang tuanya. Selesai tanya, baru orang tuanya juga disuruh keluar dulu. Baru kedua mempelainya. Baru salah satunya kita suruh keluar dulu. 1 orang kita periksa. Kita kejar lagi. Ini siapa tahu ada sesuatu yang ia tidak bisa mengungkapkan di hadapan orang tuanya. Orang lain. Itu kadang faktanya, ulun nih kawin disuruh mama pang. Ulun terpaksa pang. Ada paksa ada ya kalau lah. Memaksa iya. Nah, di hadapan orang tuanya dia tidak berani mengungkapkan itu. Betul. Tetapi ada kadang ulun sudah 2 bulan datang. Nah, ini yang kadang mereka malu atau tidak terbuka kepada orang tuanya. Jadi kadang setelah kita tahu itu, maka itulah yang menjadi pertimbangan hakim untuk memutuskan. Makanya angkanya untuk pelayanan hukum dispensasi kawin ini tahun-tahun sebelumnya ini tinggi, tertinggi ketiga sekalsel Tanah Laut. Nah, semenjak itu karena ini menjadi sorotan tidak hanya sekalsel se-Indonesia, yang tertinggi adalah Jawa Barat. Kalau tidak salah PA mana ya? Itu stan itu mungkin 1000 lebih ya. Atau mungkin di bawah 1000 lah, sekitar 800-an lah angka dispensasi kawin ini. Jadi ini
yang jadi pemikiran bagi pimpinan bagaimana caranya menekan ini. Makanya kita getol komunikasi dengan pusat, kemudian dengan dinas DP2KB, bagaimana ini? Karena begini, dari 10 pasangan dispensasi kawin yang kami kabulkan, itu rawan bercerai. Iya. Betul. Karena masih muda. Iya. Finansial juga. Iya. Iya. Dan misalnya mungkin separuh atau mungkin 2/3 akan balik ke pengadilan agama lagi untuk mengajukan perceraian. Iya. Iya. Itu salah satu dampak memang kenapa pemerintah tidak merekomendasikan perkawinan di usia anak itu ya, di usia muda ya, karena dan itu tadi berikutnya rentan dengan siapa yang menjadi korbannya? Pertama adalah perempuannya. Iya. Yang kedua kalau punya anak, anaknya. Anaknya Ketiga menjadi tentu keluarga juga. ya, ketiga keluarga dan lingkungan. Jadi kita membangun suasana rumah tangga yang harmonis itu akan jauh. Ya. Iya. Makanya kita kadang dengan para anak-anak muda kita memberikan pemikiran bahwa nikah itu tidak hanya sekedar bermodalkan cinta. Ya. Bukan hanya sekedar hanya membangun rumah tangga ya gitu ya. Betul. Tapi banyak lagi sisi-sisi lain yang harus diperhatikan. Iya. Pondasinya Bu ya. Karena ini jangka panjang. Betul sekali, panjang. Kita juga perlu ingatkan bahwa menikah itu bukan hanya menikah antara perempuan dan laki-laki, tapi juga dalam lingkup keluarga besar nantinya akan terkait seluruhnya. Dan memang banyak beragam fakta yang kita temukan dalam persidangan. Kadang kanalnya hanya melalui media sosial, baru sebentar pengen nikah atau apa. 3 bulan, 4 bulan datang kembali ke pengadilan ya. Iya. Untuk melakukan gugatan. Iya, betul. Iya. Nah itu yang sangat-sangat tidak kita harapkan ya. Tentu saja karena masih muda, emosi yang masih belum terkontrol. Nah, jadi kadang orang tua juga yang menjadi yang sebenarnya punya peran besar ya untuk memberikan penyadaran, untuk menjadi penengah gitu ya. Kadang kita temukan juga, mohon maaf nih ya, orang tua juga kadang memaksakan untuk menikahkan. Jadi pada saat terjadi perceraian, dari awal kita sampaikan, nah Bapak Ibu inilah risiko yang kami khawatirkan dulu. Mungkin Bapak Ibu hanya sekedar melihat, tapi yang merasakan dampaknya adalah anak-anak Ibu yang bercerai ini dan cucunya, anak-anaknya. Iya. Maka dari itu yang orang tua yang berpikir panjang, ya, ini harus lebih cermat, lebih bijak ya lebih untuk bijak. menentukan. Ya, tidak hanya memaksakan ibaratnya keinginan pada saat itu semata gitu ya. Oh, anak saya harus kawin gitu ya. Nah, makanya tidak memenuhi persyaratan. Dalam 2024 ini kita berupaya untuk mitigasi istilahnya. Sebelum mengajukan, berikan pemahaman kepada masyarakat bahwa ini akan berdampak besar terhadap kehidupan rumah tangga anak-anaknya, generasi muda tanah laut. Ya, baik Pak, kita sudah 2023 dengan segala upaya kita ya. Kalau dibilang orang mungkin kalau terlihat mungkin kita penuh dengan tetesan keringat, penuh dengan tetesan air mata, bahkan mungkin pengorbanan yang lainnya juga, sehingga kita mencapai kepada WBK. Alhamdulillah. Nah, lalu bagaimana kita ini kan bukan hanya sekedar sebuah seremonial belaka, begitulah setelah kita raih gitu, kita dengan mudahnya ibaratnya kita akan melenggang melepas dengan ada predikat itu. Sudah juga dapat predikat gitu kan ya. Nah, lalu bagaimana Pak rencana inovasi di 2024 untuk menjaga kestabilan pelayanan hukum kita? Apa rencananya? Mungkin ada kisi-kisinya sudah mungkin atau bagaimana? Ya, memang kita untuk mendapatkan predikat ini luar biasa perjuangannya. Luar biasa, betul. Dan setelah mendapatkan, apakah kita kembali santai? Genjar, kita santai dulu jar, karena lapas malamnya. Nah, iya. Tapi begini, goalnya di sini, bahwa setelah ini kan sebenarnya bukan persoalan kalau predikat WBK ini adalah penghargaan dalam tanda kutip hanya penghargaan untuk tertulis saja, tetapi dalam kesehariannya, dalam pelayanan tetap ya. Kita tetap
tetap continue, tetap stabil ya. Pelayanan seperti biasa yang kita coba untuk melayani dengan baik, dengan maksimal, tidak membedakan ya. Sebagaimana motonya ASN yang berakhlak itu ya, berorientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, kompeten dan adaptif, kolaboratif. Itu yang kita gunakan. Jadi memang kita menanamkan dari pimpinan sampai staf ya, sebagaimana tiap punya uraian tugas mereka, tetap continue, tetap stabil, tetap istiqomah ya. Jadi kalaupun kita menerima WBK di tahun ini adalah wujud penghargaan dari Allah melalui masyarakat kepada Satker PA Pelahari. Nah, kalau kita berdiam diri, tentu setiap bulan juga ada penilaian. Indeks pelayanan kita akan turun, indeks persepsi korupsi juga akan turun ya. Ini yang harus terus kita melakukan evaluasi. Makanya kami tiap bulan itu ada monep, tiap minggu ada monep. Ya, maka dari itu ini 2024 layanan-layanan yang sudah ada ini akan coba kami perbaiki. Kita kita di sisi mana kita bisa memperbaiki nanti Pak di 2024? Kita lengkapi, kita sempurnakan. Tentu sisinya ada dua, sisi ke dalam ya. Bagi kami sebagai penyedia, ini layanan atau inovasi ini masih manual, apakah bisa kita bikin dalam bentuk aplikasi? Kemudian apakah ini bisa menjangkau untuk masyarakat? Jadi akan kita ukur dulu outputnya apa, kemudian dampaknya apa. Ini kita sudah kalau mungkin kemarin kita melakukan rapat misalnya rapat bulanan. Pada rapat dibicarakan apa yang sudah menjadi temuan misalnya ya selama 1 bulan. Mungkin setelah rapat itu udah selesai begitu ya. Artinya masing-masing mereka kembali melaksanakan tugas-tugas mereka, khususnya tugas-tugas yang berkaitan dengan indikator-indikator WBK. Nah, lalu mungkin di 2024 bukan hanya sekedar dibicarakan di dalam rapat begitu, tetapi nanti ada tindak lanjut. Ada misalnya catatan kepada masing-masing individu. Apakah seperti itu? Dan dalam rapat monep, monitoring evaluasi, tentu ada temuan yang diberikan oleh pimpinan. Temuan. Ini loh catatannya. Sekarang dibicarakan di dalam rapat. Dalam rapat. Siapa yang bertanggung jawab? Kemudian ini segera ditindaklanjuti. Kemudian kapan waktunya? Jadi dalam rapat dibicarakan seperti itu. Sampai situ. Lalu apakah itu dibuat sebagai sebuah catatan atau notulen gitu yang nanti akan diserahkan kepada yang bersangkutan? Betul. Karena setiap rapat juga kita lengkap, ada notulennya, ada dokumentasinya, ada istilahnya tuh dalam apa namanya? Ada uang. U undangan, A agendanya, N notulennya, G gambarnya, dokumennya. Jadi monep itu rapat itu harus ada uangnya. Harus ada uang. Konsumsi ya. Undangan, agendanya, notulennya, gambarnya atau dokumentasinya. Harus ada. Ini bisa, ini semuanya akan terdokumentasi dengan baik dan kelihatan. Tentu memang kendala kita bahwa kita ini kan SDM ini tidak sama setiap orang. Ada yang mampu berlari 100 km per jam, ada yang cuma 80. Ada yang hanya berlari-lari kecil. Tentu mungkin pimpinan akan melihat ini temuan di sini, yang tanggung jawabnya si ini. Cara mengatasinya seperti ini gitu akan diberi waktu yang lebih longgar untuk bisa betul. Nah, itu yang saya maksudkan tadi. Artinya kemampuan kita kan tidak sama nih. Apakah karena faktor usia, faktor kesehatan, faktor pemikiran, faktor pendidikan, banyak lagi faktornya. Tadi antara yang berlari-lari kencang dengan yang berlari kecil gitu ya. Nah, lalu pimpinan harus memberikan solusi. Bukan berarti nih yang kamu berlari kamu terlalu lambat larinya. Kamu harus sama dengan itu. Kan tidak bisa nih. Tidak bisa. Tapi ada solusi lain begitu maksud saya. Tentu ini kan kalau ini menyangkut tugas-tugas yang bersifat personal, tentu yang bersangkutan lah yang bertanggung jawab. Tapi kalau tugas-tugas yang bersifatnya tim, maka mungkin saling backup, kelemahan ditutup sama yang lain. Dan tentu saja
ini yang juga menjadi catatan kami di tahun akan datang, bahwa kalau ada pekerjaan besar, tentu kita harus memilih tim-tim yang handal. Iya. Yang kita ajak berlari kencang, mereka mampu. Nah, itu. Ini strategi nih ya. Ya, Ya, ada beberapa layanan hukum yang strategis. Ini harus diisi oleh tim-tim yang handal. Ya. Yang memang menghendaki memang orang-orang yang kalau bahasa Banjarnya tuh tahan banting. Ya. Nah, iya, tahan banting. Tahan banting. Jadi biar dibanting bangun lagi. Iya. Dalam sebelangsar gitu, dada. Iya. Ya, artinya ini di sini nanti akan ya ini salah satu inovasi ya untuk kemajuan ke depan di 2024, inovasi dari Pengadilan Agama. Ini juga dituntut nanti kepiawaian dari pimpinan untuk menempatkan siapa di mana begitu ya. Betul. Oke. Tapi untuk tahun 2024 kita akan memfokuskan kepada masyarakat, terutama masyarakat yang sampai saat ini pernikahannya belum disahkan. Ya. Kita mungkin belum menemukan angka, karena angkanya adalah biasanya di tangan kawan-kawan di KUA. Di kecamatan ini mungkin ada sekitar 1.000 atau 2.000 orang yang tidak masih punya, tertinggal ya Pak ya tidak di punya buku data nikah. kita begitu ya. Okay. Ini kita akan gali, kita akan komunikasikan dengan kawan-kawan di Kemenak KUA. Angka ini akan kita sampaikan kepada pimpinan top leader di Pemkab, kepada Pak Bupati. Ini masyarakat Tanah Laut ada ribuan yang tidak punya buku nikah. Ya, menurut catatan kita gitu ya, menurut data yang masih belum disahkan, bukan yang tidak sah ya Pak ya, yang belum disahkan. Okay. Sementara Undang-Undang Kependudukan mensyaratkan, mewajibkan mulai dari lahir, sekolah, harus sah nikah, di mata hukum dan harus meninggal, tercatat di dalam negara. Oleh negara. Maka dari itu kendala kita misalnya kita terkendala dari anggaran misalnya. Memang saya pribadi pernah bincang-bincang dengan Kepala Dinas Disduk Capil dengan Pak Hairin ya. Ini bagaimana kita bisa mengkolaborasikan pengesahan nikah ini juga dengan Disduk Capil. Sebagaimana saya pernah tugas di Barito Selatan, Kalteng, itu kita ada MOU dengan Dinas Catatan Sipil. Ya. Datanya saat itu ada ribuan masyarakat tidak punya buku nikah. Jadi per tahun satu titik ada 25 pasang, ya, ada beberapa desa. Itu mereka yang membackup. Jadi pengadilan, KUA dan dinas, ya. Mereka sering terkendala. Datang masyarakat pengen bikinkan KTP, pengen bikinkan kartu keluarga, pengen akta kelahiran, tapi nggak punya buku nikah. Datang ke KUA, bagaimana kami melakukan buku nikah? Belum ada buku nikahnya, kan nikah siri dulu. Akhirnya ke pengadilan minta sahkan. Ini problem inilah yang kita bicarakan. Atau misalnya buku nikah hilang atau gimana gitu betul. ya. Nah, makanya tahun 2024 ini akan kita kejar. Menjadi sebuah rencana inovasi ya. Ya, betul. Ini juga mungkin menarik. Kita yang penting dapat angkanya dulu, kemudian ini mungkin juga menjadi PR besar, tidak hanya bagi PA Pelihari, tapi juga bagi pemerintah kabupaten. Oke. Baik, evaluasi kita Pak di 2023 ini kan sudah tinggal beberapa hari gitu ya, selesai 2023. Mungkin sudah dapat diketahui nih dari sekian pelayanan hukum di Pengadilan Agama Pelihari. Selain daripada dispensasi kawin tadi, ya, apa yang lebih menonjol, apa yang lebih tinggi angka pelayanannya? Ya, memang kalau dari segi ratingnya masih banyak perceraian sebenarnya. Dan kalau kami boleh menyampaikan evaluasi kami, ya memang tidak ada yang sempurna, ada kelemahan, ada kelemahan. Maksudnya kelemahannya di mana Pak? Apakah di petugas kita atau di mereka yang membutuhkan layanan kita? Begini, tidak semua putusan pengadilan mampu menjawab kepuasan semua para pihak. Oke. Ya. Ini menarik ini. Tidak semua. Misalnya ada suami istri pengen cerai, suaminya masih pengen, istrinya tetap ngotot, akhirnya dikabulkan, itu kan ada yang kecewa. Ya. Salah satu pihaknya. Ya.
Jadi memang itu pure bahwa putusan pengadilan tidak ada yang win-win solution sebenarnya. Ada yang tidak bisa dikabulkan. Perceraian terutama. Misalnya istri mengajukan cerai, suami nggak mau. Lalu di mana hakim membuat putusan yang di tengah? Apakah digantung? Asal diputuskan? Ya. Dikabulkanlah. Tidak terima suaminya karena masih pengen bercerai. Saya kan masih sayang. Nah, saya kan tidak dia kan melanggar kecewa. aturan. Iya, betul. Kecewa, akhirnya dia akan membuat mungkin PA pelari nggak beres misalnya kan. Ada Tapi apanya gitu ya. Itulah keputusan yang dibuat karena dalam persidangan kan digali Iya. fakta-faktanya. Iya, betul. Bahwa ternyata benar terjadi misalnya tidak menafkahi Apa yang atau ada kekerasan ajukan. atau ada apa ya kan. Atau ya dia mau kawin lagi. Ya. ya emosional atau misalnya ada bermain. Ya. Tentu kita buka Bermain ruang bagi para pihak yang tidak terima dengan putusan pengadilan untuk mengajukan upaya hukum lain. Oke. Sampai hari ini yang sudah mengajukan upaya hukum banding ada 4 perkara. Oke. Kemudian tahun 2023 kemudian upaya hukum kasasi 1. Dari 4 ini 3 sudah diputus oleh Pengadilan Tinggi Agama, 1 masih jalan. Kemudian kasasi kita menunggu putusan kasasi. Sudah di bulan 10 kemarin kita ajukan pendaftarannya. Nah, ini juga bagaimana kita membuka layanan hukum. Kalau tidak terima, oke, monggo. Itu kan upaya hukum banding. Ada salurannya. Ada prosedurnya. Kita buka semua. Jangan sampai kami menutup ruang bagi mereka yang tidak terima dengan putusan pengadilannya. Lagi bagaimana saya untuk menyampaikan keberatan. Ini loh ada posnya, ada ruangnya. Ya memang tentu dalam perjalanannya dalam tiap persidangan tentu ada beberapa fakta yang tidak terungkap ya. Karena persidangan itu kan terutama untuk menggali keterangan itu bersifat tertutup. Kecuali pembacaan putusan baru terbuka. Tetapi pada saat menggali, memeriksa ya, itu tertutup. Ada kode etik yang harus dipegang oleh hakim dan panitia sidang, tidak boleh menyampaikan cerita fakta persidangan di luar. Ya, ada sisi-sisi tertentu yang harus menjadi yang bukan menjadi konsumsi orang banyak nah, gitu ya. Makanya dari itu kadang ada yang menyambati lah istilahnya. Kenapa begini putusannya? Padahal mungkin ada fakta yang tidak bisa kita ungkapkan. Ada fakta yang lain yang dia yang tidak tahu boleh begitu keluar dari pengadilan agama. Karena menyangkut aib misalnya. Iya, betul. Oke. Baik, Pak Marsudi, selain daripada itu tadi, lalu untuk kita mengevaluasi juga dan untuk merencanakan inovasi kita di 2024, kalau tidak salah juga Pengadilan Agama memiliki aplikasi kepuasan pelanggan. Ya, kepuasan pelanggan. Nah, lalu dari evaluasi kepuasan yang disampaikan oleh pelanggan, apa yang lebih banyak? Yang baik sajakah atau baik-baik sajakah, sedang-sedang sajakah atau bagaimana? Sampai saat ini kepuasan pelanggan itu indeksnya, alhamdulillah kita mendapatkan kalau istilah bintang itu bintang 5 ya. Oke, bintang 5. Tetapi begini, yang menjadi dasarnya adalah sampai saat ini tidak ada masuk pengaduan terhadap layanan yang diberikan. Oke. Kan kita menyediakan secara online ada namanya di Siwas, sistem pengawasan, atau secara manual ada boxnya. Oh ada, oke. Ya. Jadi kalau toh apakah masyarakat atau kuasa hukum pengacara kecewa, biasanya kan akan kita tanyakan di mana kekecewaannya. Ya. Kita jawab. Di dalam form itu apakah dituliskan? Biasanya kalau pengaduannya itu secara langsung akan kita jawab. Dan biasanya pengaduan itu mereka langsung datang biasanya. Iya, oke. Nah, mereka minta penjelasan. Iya. Mereka tidak terima, datang, kita layani. Oke. Kita berikan ini faktanya. Mereka hanya oh begitu ya. Mereka tahu. Ya. Misalnya begini, begitu para pencari keadilan datang misalnya ya, mereka mendapatkan pelayanan, setelah selesai itu mereka mengisi form.
Mengisi POM kepuasan pelanggan. Ya. Nah, apakah selama ini sudah dievaluasi juga POM-POM atau aplikasi dari kepuasan pelanggan kita itu sudah detail poin-poin yang ada di sana? Memang kemarin artinya ada kolom curhat mereka ini apa nih yang menjadi kebanggaan mereka. Mereka misalnya memberikan bintang 5, tentu ada alasannya. Mereka memberikan bintang 3, tentu ada alasannya. Di sisi mana begitu? Betul. Memang dulu pada saat kita merancang POM ini ada banyak isian yang mereka isi. Tetapi kemudian karena kita bawa ke tim, kita rapat, ini kalau banyak kira-kira apakah efektif? Ya. Atau kalau terlalu sedikit apakah efektif? Kita saring mana-mana pertanyaan mendasar yang kita buat. Itulah yang harus mereka isi. Kayak begini, tidak semua para pihak yang datang itu mengisi semua. Ya, mereka biasanya mengisinya setelah mendapatkan produk, setelah mendapatkan akte cerai, atau setelah mendapatkan salinan. Kalau sekedar hanya datang untuk mendaftar atau tamu biasa konsultasi, tidak mengisi itu. Ya, tapi setelah mereka melakukan produk biasanya, itu mereka isi. Ya, tapi kan dalam rentang waktu kan Pak ya, dari mereka mendaftar sampai dengan mendapatkan produk itu kan ada rentang waktu ya. Ya betul. Ada rentang waktu. Nah mungkin pendapat dari kami mungkin di 2024 mungkin nanti POM kepuasan pelanggan ini perlayanan. Ya siapa tahu nanti ketika mereka datang resepsionis dulu ya di awal-awal melakukan pengaduan misalnya tidak mendapatkan pelayanan yang semestinya, mereka kan dapat menyampaikan itu. Karena bila kita ada rentang waktu, mungkin bisa lupa, mungkin bisa apa begitu. Nah ini mungkin yang menjadi pemikiran di 2024 nanti. Itu sesuatu yang bagus ya. Yang akan datang akan kita coba pertimbangkan. Tetapi sebagaimana yang seperti kita di handphone ya, misalnya kita ada membuka website Telkomsel misalnya, tampil pertama mohon isi survei. Kalau misalnya tidak bersedia lewati atau skip atau nanti saja. Maka juga mungkin begini, kalau setiap layanan kita buatkan form-formnya, penilaiannya, akan kita sediakan, tetapi kita tidak ada unsur memaksa. Ya, tidak ada memaksa, betul. Jadi kalau mereka datang, apakah bersedia? Kalau bersedia, mereka isi. Artinya akan tergantung lagi kepada petugas kita. Betul. Iya, bagaimana petugas kita dapat mendekatkan diri sehingga si klien kita secara sukarela terpanggil. Ya, jadi yang disampaikan bukan hanya sekedar ditawarkan apakah mau di sini atau tidak. Nah, kan dia nggak usah nanti aja. Nah, kan tapi ada apa yang disampaikan oleh Bunda Nelly ini saya pikir ini sesuatu yang bagus untuk tahun akan datang. Iya. Sebagai satu inovasi ya. Setiap pelayanan, betul, tidak hanya sekedar setelah produk dapat baru mengisi. Iya, betul. Iya. Dari sekedar setiap pelayanan yang dia terima. Apakah sekedar konsultasi biasa atau mendaftar hanya biasa? Hanya sekedar menyampaikan permohonan. Iya. Karena mulai masuk awal gerbang kan sudah ditemui satpam ya. Satpamnya nggak baik kan sudah sebuah catatan ini. Kecuali mungkin apa? yang datang ini ngantar barang. Nah, betul. Misalnya dia paket. Di atasnya misalnya keperluannya menyampaikan permohonan. Nah, apa poin-poin yang di sana? Misalnya apakah Anda di gerbang telah disapa oleh satpam, apakah nah itu kan mungkin lebih detail. Maksudnya agar kita dalam meningkatkan pelayanan di tahun-tahun yang akan datang ini akan lebih mudah karena istilahnya tuh dari hal yang kecil mungkin nah itu dia. Memang kita arahnya akan ke sana, Bu. Ke sana, Bunda. Karena setelah kita meraih WBK, kita ada persiapan setahun atau 2 tahun untuk kembali mengajukan predikat WBBM. Iya. Dan WBBM ini lebih detail. Betul. Seperti yang dibilang oleh Bunda tadi. Iya. Pelayanan juga harus detail. Iya, betul, harus detail. Ada POM-nya. Karena ada POM, maka itu ada angka. Dan bisa dinilai. Iya. Tidak hanya sekedar pengakuan. Betul. Harus sekedar meraba-raba. Iya. Dan WBBM mereka bicara mengenai angka dan data. Contoh. Karena nanti bukan hanya berkisar kepada perilaku, Contoh, tetapi juga kepada profesionalisme. Contoh,
Kita pada saat kita datang orang Jakarta, Bu, dari Mahkamah Agung datang ke Pengadilan Agama Pelihari. Ini menjelang WBK. Yap. Kita dinilai, betul nggak? Kemudian apa informasi saudara? Ini ada 3 in 1. Ini kapan melaksanakan? Tiap minggu, Pak. Di mana? Di desa. Oh, ada nggak anggarannya? Kita ikut dengan acara Pak Bupati, namanya Manunggal. Oh begitu ya. Ada standnya? Ada. Kemudian banyak apa penggunanya? Banyak. Ada nggak registernya? Ada. Mana saya lihat? Dilihatnya lah Bunda. Nama desa ini, tanggal sekian ini, nama ini. Ada nomor handphonenya. Ya. Ini ada nomor HP-nya. Saya telepon langsung ya. Ya. Waduh. Oke. Langsung ditelepon langsung Iya, iya. oleh Iya. tim ini. Iya. Alhamdulillah. Rupanya yang ngangkat ini mungkin ada salah satu aparat desa. Ini kami dari ini nanya Pak, katanya. Pernahkah Bapak menggunakan layanan PA Pelihari? Kapan ya? Tanggal sekian, acara menunggu. Oh pernah Pak. Bagaimana tanggapan saudara terhadap layanan pelihari? Oh bagus Pak, alhamdulillah. Kalau sampai seperti itunya mereka menilai. Detailnya ya. Kami nggak menyangka sampai diteleponnya langsung. Tidak acak atau tidak kita kondisikan sebenarnya ya. Nah maka dari itu untuk akan datang WBBM ini akan lebih real, lebih detail daripada ini. Ini juga menjadi pertimbangan kami. Makanya setiap layanan hukum, setiap inovasi, setiap aksi yang kami lakukan itu harus terdata. Terdata, ada SK-nya. Ada uang tadi ya? Ya itu untuk rapatnya. Ya. Tapi semua terdata sehingga bisa diukur. Karena kebanyakan kawan-kawan yang gagal meraih WBK pada saat diminta data fisiknya tidak mampu menghadirkan. Misalnya mengaku bahwa kami berhasil inovasi ini. Tolong siapa penggunanya? Mana register penggunanya? Siapa namanya? Di mana? Berapa nomor HP-nya? Oke. Nah, maka dari itu kita ini juga menjadi pelajaran bagi kami akan datang bahwa semuanya harus tertata rapi. Harus tertata rapi dan harus sedetil mungkin ya. Nah, mungkin Pak dengan kerjasama mungkin dengan lintas sektor, dengan kerjasama dengan lintas sektor. Lalu apakah selama ini juga di dalam hasil-hasil dari kerjasama itu di akhirnya itu ada rekapitulasi dan diketahui oleh lintas sektor itu sendiri, atau bahkan seperti ini misalnya pada kegiatan menunggang tutung pandang dulu kan beberapa kali misalnya kita masuk di kegiatan menunggang tutung pandang, di akhirnya itu kita ada rekapitulasi laporannya, kemudian nanti bahkan mungkin diketahui oleh Pak Bupati misalnya. Sampaikah ke sana sekarang? Kalau ke sana belum Bunda. Iya, ini juga mungkin bisa jadi bahan nanti di WBK-nya. Betul. Iya, ini menjadi bahan bagi kami untuk akan datang bahwa Hmm. setiap program-program yang untuk membackup program-program pemerintah lintas daerah, sektor, ini daerah. juga datanya harus disampaikan. Betul. Dan kemudian setelah disampaikan, apa evaluasinya? Nah, supaya akan datang akan lebih baik. Iya. Nah, maka dari itu mungkin ini terima kasih masukan Bunda. Ini juga nanti pada saat kita akan pada saat kesempatan akan kita bicarakan dengan pimpinan dan akan sampaikan kepada Pak Bupati dalam hal ini. Iya. Misalnya seperti dengan Disduk Capil misalnya. Ada misalnya dalam tahun 2023 rekapitulasi pelayanan kita yang mengaplikasi kepada kerjasama kita dengan Disduk Capil misalnya ada 30 orang atau 30 layanan misalnya. Nah, terdiri dari misalnya apa-apa mungkin yang terinci diketahui oleh kedua belah pihak. Iya. Tentu karena ada kerjasama, tentu ada evaluasi. Betul. Ada evaluasi. Kemudian hal apa saja yang sudah kita laksanakan. Angkanya berapa? Iya. Siapa nama-namanya? Oke, iya. Di mana saja? Betul. Kemudian akan datang apa evaluasinya? Iya, apa saran dari lintas sektor? Iya. Apa yang bisa kita berikan dari kita sendiri? Ya, gitu. betul. Nanti mungkin ini kita coba agenda ini biasanya di awal tahun sebelum kita memperbarui MOU-nya. Iya. Terima kasih nih Bunda. Iya. Baik, kita potong dulu ya. Mungkin kita bacakan dulu nih Oke, penghujung ada waktu nih ya. ternyata ya. Jadi kita beri pembicaraan kita, jadi Iya. tanggapi ini Ada dulu. suara Terakhir. pendengar rekan Mas Suni di Pulau Sari ya, selamat pagi. Pertanyaannya kayak apa tindak lanjut dan tanggapan Pengadilan Agama
terhadap dispensasi pernikahan biniannya masih di bawah umur, sedangkan laki-lakinya sudah berumur, tetapi kayaknya Tapi kaya mungkin, tapi sugih. kaya. Oh begitu, sudah berumur tapi kaya. Yang mana nih yang kaya? Biniannya atau lakiannya ya? Lakiannya tadi. Oke, lakiannya. Oke. Nah, bagaimana strategi pengadilan agama menghadapi yang semacam ini? Yang pertama ya, karena ini kan belum sampai umur nih ya, perempuannya. Oke. Yang pertama, tunda dulu sampai umur 19. Jadi tidak perlu ke pengadilan agama, cukup di KUA. Itu lebih mudah. Ya, hanya waktu saja. Yang kedua, kalau memang tidak bisa lagi, ajukan saja ke pengadilan agama. Ya, ajukan saja permohonan dispensasi kawinnya. Apakah kedua-duanya tidak sampai umur atau salah satunya saja. Ya. Kami tidak melihat apakah dia sudah bekerja atau anak yang berada orang kaya, tetapi tidak ada pengaruhnya Pak ya? Kami tidak membatasi. Kalau ajukan, kami mungkin tidak ada istilah pengadilan agama. Kalau tidak bekerja, kami tidak bisa membuka pendaftaran bagi calon yang masih menganggur. Tidak bisa. Harus terima semua. Iya. Yang memutus adalah proses konseling dan persidangan. Ya. Okay. Bagaimana nanti ibu Masuni tadi ya? Kalau tidak bisa menunggu sampai 19, calon perempuannya ajukan ke pengadilan agama, sampaikan kepada sarjana psikolognya. Ya. Apa yang menjadi keinginannya? Ya. Gitu, ya. Kalau misalnya sudah bekerja, sampaikan saja sudah bekerja. Berapa penghasilannya? Mampu nggak berumah tangga? Artinya diberikan catatan sini Pak bahwa si laki-lakinya itu pertama sudah cukup umur, yang kedua memang laki-lakinya itu adalah orang kaya begitu. Artinya sudah berumurnya mungkin udah tua mungkin Bu ya. Bukan, artinya masuk melewati batas usia 19 ya. Nah, artinya secara psikologis dia sudah dewasa, ya sudah dewasa. Masukkannya kategori persyaratan kawinnya. Nah, kemudian yang kedua dia kaya. Kenapa dia sebutkan tadi dia kaya? Karena itu juga persyaratan. Artinya dia secara ekonomi mampu begitu. Ya, betul. Ya, jadi kami kalau seperti ini silakan saja ajukan ke pengadilan agama. Lain halnya kalau mungkin menjadikan istri kedua ya. Karena dia kaya, udah tua mungkin. Ya, itu namanya bukan lagi dispensasi kawin, tapi namanya izin poligami. Izin poligami ya. Tapi anaknya di bawah umur. Ya. Nah, ini yang kadang juga ribet ya. Kadang ada beberapa masyarakat yang seperti itu. Artis pun ada Bu ya. Iya. Kemarin pernah. Iya. Nah, kepada warga Tanah Laut seperti ini ya, memang prosesnya kami tidak mempersyaratkan bahwa yang mengajukan DK ini harus sudah bekerja atau belum bekerja. Kami tidak membatasi dan kami juga tidak menutup ya. Kami kalau ada yang datang kami layani, kami terima pendaftarannya. Iya. Yang memutus adalah selanjutnya nanti akan ada proses proses penelitian. Nah, kemudian nanti setelahnya itu apakah dikabulkan apa tidak? Itu nanti dalam persidangan. Oke, baik. Berarti Ibu Masuni di Pulau Sari, ini kalau terjadi kasus seperti ini ya ajukan saja ya dispensasi pernikahannya ke pengadilan agama ya. Nanti mungkin disertai dengan fakta-fakta. Nanti akan ada wawancara dengan pemeriksaan psikolog terhadap perempuannya. Terhadap kedua calonnya. Iya, karena yang calonnya satu tadi kan sudah sesuai umur, sudah sesuai umur. Kemudian dia juga punya kekuatan finansial begitu. Betul. Iya, ini juga mungkin menjadi bahan pertimbangan nanti bagi psikolog begitu. Iya. Oke. Sekalinya abahnya bisa utang. Tapi begini ada juga yang menarik bahwa panjang lagi nah. Tidak sampai umur, tetapi ternyata orang tuanya sanggup menjamin. Nah, itu dia maksud saya tadi Pak. Rumah tangganya. Iya. Saya tahu anak saya ini memang belum cukup umur, Tapi dia saya ajari begitu ya untuk bertanggung jawab dengan sesuatu dan saya membuktikan kondisi dia di rumah gitu kan. Betul. Nah, itu juga menjadi salah satu bahan pertimbangan ya. Betul. Jadi Bu Masuni tidak cukup umur bagi seorang perempuan bukan berarti ya dia tertutup kesempatan dia untuk menikah gitu ya. Betul. Ya, tapi dia harus mendapatkan dispensasi dari pengadilan agama. Nah, untuk itu silahkan ajukan dispensasi tersebut. Betul. Oke. Oke Bu. Baik.
Banyak sekali permasalahan-permasalahan yang menjadi layanan hukum di pengadilan agama ya. Pengadilan agama ini memang sisi tugas pokok dan fungsinya itu langsung bersentuhan kepada kepentingan masyarakat. Dengan kehidupan, Bu ya. Iya, betul sekali. Masa depan. Oke, tapi sayang sekali waktu kebersamaan kita sudah berada di penghujung dan itu tandanya kita harus mengakhiri bincang-bincang kita dalam Inspirasi Pagi edisi hari ini Selasa 19 Desember 2023. Terima kasih Pak Marsudi atas kebersamaannya dan sekali lagi selamat atas diraihnya WBK bagi Pengadilan Agama Kabupaten Tanah Laut. Semoga dapat mempertahankan dan lebih sukses lagi dan semoga ke depan juga dapat mencapai di WBBM-nya. Amin. Saudara pendengar